Akhir-akhir ini gue lagi sering ngeliat VT-VT di TikTok nih tentang orang-orang yang jalan sambil jongkok, nunduk-nunduk kayak nyembah orang gitu. Bahkan cium tangannya pun berlebihan banget kayak sampai mau sujud gitu. Ya bang, itu kan biar berkah bang. Waduh, udahlah. Kalau jawabannya kayak begitu gue jadi lemes nih. Ya karena kalau biar berkah itu kan dalilnya mana? Dan lagi kan yang menentukan berkah atau tidak kan bukan manusia tapi kan Tuhan gitu ya. Ya akhirnya karena jawaban biar berkah ini banyak orang yang disuruh-suruh tanpa dibayar cuman dengan dalih ya biar berkah. Aduh bro, ini kan 2025. Dalam Islam nih ya, ada istilah namanya gulu. Gulu itu berlebih-lebihan. Menghormati orang bagus gak? Bagus. Bagus banget. Kita harus hormat kepada orang siapapun itu. Mau dia guru, mau dia orang yang bawah kita. Kita harus hormat, yes. Tapi kalau hormatnya berlebihan itu gulu, itu gak bagus. Ada hadis riwayatnya nih. Gue tongolin itu. Nah berlebihan ini banyak terjadi di agama nih. Ya Nabi ini kan meskipun dia seorang Nabi, dia gak gila hormat. Gak ada orang sujud ke kakinya Nabi, gak ada. Bahkan Nabi juga gak bilang tuh sujudlah ke suamimu, enggak. Sujudlah ke orang tuamu, enggak juga. Karena sujud cuma kepada Tuhan, kan begitu. Ada orang yang rela sujud-sujud ke tokoh agama. Ya manfaatnya apa, kan begitu. Zaman sekarang ini lagi subur-suburnya nih menghidupkan tradisi-tradisi yang seperti ini. Ada yang bilang ini kan tradisi jahiliyah. Bukan gue yang bilang ya. Ada orang yang bilang. Kalau gue mau bilangnya ini feodalisme. Ya ngapain kita feodal? Nunduk ke orang. Kita kan semua setara. Yes, semua orang setara. Mau dia kiai, mau dia habib, mau gua orang biasa, kita setara. Yang beda apa? Yang beda imannya. Di mata Tuhan, yang beda imannya doang. Tapi iman itu kan gak bisa kelihatan. Belum tentu iman gua kalah dari seorang habib. Belum tentu. Gak ada yang tahu. Yang tahu cuma Tuhan. Kalau di mata bank, yang membedakan kita itu duitnya. Tapi kan di mata Tuhan, imannya doang yang beda. Jadi kita ini sebenarnya setara. Mau dia habib, kiai, dan lain-lain. Ya sebenarnya ini terjadi sifat-sifat ini ya karena memang kita ini lama dijajah oleh bangsa Eropa. Ya Mohtar Lubis kan di bukunya tuh Manusia Indonesia dia bilang feodalisme itu warisan kolonialisme. Dan kata Mohtar Lubis salah satu ciri masyarakat kita itu adalah jiwanya feodal dan wataknya lemah. Kita ini inferior. Dulu zaman kolonial itu menteri-menteri Belanda itu bikin stratifikasi sosial. Ya kan ada kastanya tuh kasta menir, kasta pedagang Cina, pedagang Arab, terus kasta pribumi. Itu kan dibikin sengaja masih menir-menir bangsat itu supaya kita jadi feodal gitu. Nah setelah mereka si menir-menir dungu ini pergi ke Belanda lagi, nah konsep feodalisme ini diadaptasi nih sama oknum-oknum. Dan ada juga oknumnya ini yang oknum agama. Ini masalahnya. Ya bedanya jadinya dulu tunduk kepada menir, sekarang tunduk kepada pemuka agama, oknum-oknum. Ada yang ingin dikultuskan. Pokoknya kalau dia bilang A, ya A. Mau dalilnya nggak ada, mau dia ngimpi, mau bagaimana. Pokoknya kalau dia bilang A, ya A. Kalau nggak nurut, lu nggak berkah, lu kualat, lu masuk neraka lu. Ya kita kan goblok juga percaya sama dia. Emang nggak takut kalau dibilang ntar kualat lu? Ya udah, kualat aja. Ntar nggak berkah lu. Ya udah, nggak berkah aja nggak apa-apa. Ngapain gue mesti berkah dari lu? Emang lu siapa? Kan begitu logikanya. Ada lagi nih omongan Nabi, ini hadis riwayat Muslim, nih gue tongolin tuh. Jadi ya sudahlah, kita jangan terlalu feodal, jangan takut. Lu takut nggak berkah kan? Jangan takut. Lu takut kualat kan? Ngapain takut? Takut ya sama Tuhan. Ngapain takut nggak berkah sama manusia? Banyak juga oknum yang suka mengklaim dia tuh keturunan Nabi. Ya Nabi sendiri bilang kok. Ini ada lagi nih hadisnya gue tongolin tuh. Nabi ini bahkan kan kepada om yang dia cintai sekalipun tuh gak bisa dia bantu karena omnya memang tidak beriman kepada Allah. Ya dia gak bisa bantu. Padahal itu kepada om tercintanya, om yang baik banget sama Nabi. Gue nggak sentimen eksklusif pada Habib ya. Menurut gue mau dia Habib, mau dia kiai, mau dia impor, mau dia lokal. Kalau dia oknum ya dia gue sebel aja. Kalau lu ingin dikultuskan ya lu salah. Bodoh lah, mau dia impor, mau dia lokal apa urusannya. Itu kadang yang gue paling kesel tuh. Pemuja yang impor berantem dengan pemuja yang lokal. Padahal kan lu sama-sama feodal. Lu temenan aja.
Ya kalau ngomongin dari sisi psikologis ya, ini kan merupakan inferiority complex. Nah, teori inferiority complex ini merupakan teori dari Alfred Adler. Ya simpelnya mereka itu inferior dan akhirnya mencari sosok yang bisa dikultuskan. Itu salah satu bentuk inferiornya tuh. Ya karena mereka inferior, mereka nggak tahu harus apa. Jadi yang paling mudah adalah mengkultuskan tokoh-tokoh superior yang bisa memberikan keajaiban palelupeyang. Ya ada lagi masalahnya itu masalah kekurangan kognisi nih. Ini karena belum makan siang bergizi gratis. Ada teori namanya cognitive dissonance. Teori ini bilang bahwa manusia itu suka cenderung nggak nyaman kalau ada konflik antara kenyataan dan kepercayaan. Contohnya nih, misal ada orang bilang, oh Kiai X ini suci, Habib Y ini suci. Nah saat si Habib atau Kiai ini melakukan kesalahan, ya mereka akan melakukan pengalihan isu gitu loh. Mereka akan ngasih dalih malah nih, beliau lebih tahu lah, beliau begitu, beliau lebih tahu lah. Kok beliau lebih tahu? Kan lu udah tahu dia salah. Kok malah lu bilang beliau lebih tahu? Lu lebih tahu. Tapi karena keyakinan dia merasa bahwa mereka ini orang suci, mereka nggak berani tuh untuk bilang bahwa mereka ini salah. Kalau salah mah salah aja. Lu nggak bakal kualat, lu nggak berkah. Udah biasa aja. Ya kenapa oknum-oknum ini bisa berhasil dikultuskan? Karena mereka ini kan ada cuci otaknya juga. Ya tadi kalau nggak nurut nggak berkah, nggak nurut nanti sial, nanti masuk neraka, kan bisa begitu. Kan cuci otak dari kecil itu bisa efeknya gila itu. Dari kecil dihajar terus dengan doktrin yang sama, ya akhirnya begitulah. Ya ada juga dengan dongeng-dongeng cerita kurafat itu ya. Habib ini bisa bangkit dari kubur, Kiai ini bisa terbang. Kita kan sebagai orang yang akalnya sehat, gimana cara nih orang bangkit dari kubur? Dia bisa ngobrol sama mungkar nakir. Yang bener, ngimpi. Apa lagi nyabu? Barangnya top juga kayaknya nih. Sarapan bubur maksudnya. Yang ketiga ya doktrin-doktrin juru selamat palsu lah. Juru selamat palsu itu ya udah kayak the antichrist ya. Ngeri juga gitu. Ya itulah, lu ikut gua bimbing lu ke surga lah. Lu aja belum tentu masuk surga lo. Gaya-gayaan mau bimbing gue lah. Lagi ini video bukan mengajarkan untuk tidak hormat kepada ulama, tidak. Jangankan ulama, orang biasa pun kita harus hormat. Apalagi ulama, kan begitu. Gimana kita mau belajar agama kalau bukan dari ulama, betul gak? Biasanya banyak kita harus hormat. Yes, tapi ada oknum-oknumnya nih yang ingin dikultuskan untuk kepentingan ekonomi dia. Inilah yang kampret gitu loh. Nah kita ini feodal karena kita inferior tadi kan. Kita nggak pede. Nah hidup ini kalau kita nggak pede jadi banyak masalah. Hidup ini memang kenyataannya banyak persaingan. Kalau nggak pede gimana mau hidup kan gitu. Kita mesti pede hidup. Nah itulah yang bakal kita omongin di Bukan Valentine Show 15 Februari 2025. Gue akan ngundang satu bintang tamu namanya Valdo Viseris. Dia ini merupakan alumni Hitman System dan sekarang jadi instruktur di Hitman System. Nama acaranya Bukan Valentine Show karena kita nggak ngomongin Valentine. Kita nggak ngomongin cewek. Kita ngomongin diri sendiri. Kita ngomongin gimana cara upgrade diri lu supaya lu pede. Acaranya offline di Bekasi, di Jati Asih, 15 Februari 2025 siang-siang. Kalau lu mau daftar di link yang gue taruh di bawah. Harga tiketnya Rp75.000, terbatas 150 kursi aja. Kalau udah habis ya tutup udah. 150 orang nih. Bakal seru banget, gue jamin. Daging nugget wagyu siap.